Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amran Hasanuddin, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mamuju. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai potensi manusia dalam pengembangan ipteks. Potensi manusia jasmani dan rohani dalam pengembangan ipteks, yaitu kita mengenal lebih jauh tentang potensi yang dimiliki oleh manusia. Pada dasarnya ada 3 potensi yang dimiliki oleh manusia, yaitu ruh, jasmani, fisik, dan rohani. Ruh berisikan potensi manusia untuk bertauhid, yang merupakan kecenderungan untuk lebih mengabdikan diri kepada Sang Pencipta. Kemudian yang kedua ialah potensi jasmani, yaitu mencakup konstitusi biokimia yang secara materi teramu dalam tubuh. Kemudian yang ketiga, potensi rohani berupa konstitusi non-materi yang terintegrasi dalam jiwa, termasuk dalam naluri penginderaan, intuisi, bakat, kepribadian, intelektual, perasaan, dan lain-lain. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali itu sendiri, manusia itu mempunyai 4 kekuatan, yaitu kalbu, di mana kalbu merupakan suatu unsur yang halus yang berasal dari alam ketuhanan, yang berfungsi untuk merasa, mengetahui, mengenal, diberi beban, disiksa, dan dicaci, dan sebagainya. Kemudian kedua, ruh, yaitu sesuatu yang halus yang berfungsi untuk mengetahui tentang sesuatu dan merasa. Ketiga, nafs, yaitu kekuatan yang menghimpun sifat-sifat tercela pada manusia. Keempat, akal, yaitu pengetahuan tentang hakikat segala keadaan. Maka akal ibarat sifat-sifat ilmu yang tempatnya di hati. Kemudian rambu-rambu pengembangan ipteks dalam Al-Quran. Bagi ilmuwan, Al-Quran adalah inspirator. Inspirator adalah bermakna bahwa dalam Al-Quran banyak terkandung ayat-ayat atau teks-teks yang mendorong manusia untuk melihat, memandang, berpikir, serta mencermati fenomena-fenomena alam yang terjadi, yang diciptakan oleh Tuhan, yang menarik untuk diselidiki tentunya, diteliti dan dikembangkan oleh Al-Quran, merupakan hal yang menantang bagi manusia untuk menggunakan akal pikirannya seoptimal mungkin. Al-Quran memuat segala informasi yang dibutuhkan oleh manusia, baik yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui. Informasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi pun disebutkan tujuan agar manusia itu bisa bertindak untuk melakukan nazar. Nazar ialah mempraktekkan metode yang mengadakan observasi dan berupa penelitian ilmiah terhadap segala macam bentuk peristiwa alam yang terjadi di jagat raya ini. Juga terhadap lingkungan masyarakat dan historitas bangsa-bangsa yang ada pada zaman dahulu, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 101 yang artinya, katakanlah Muhammad, lakukanlah nazar atau penelitian dengan menggunakan metode ilmiah mengenai apa yang ada di langit dan di bumi. Kemudian pembagian rambu-rambu pengembang ipteks itu sendiri terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, Al-Quran sebagai produk wujud dari ipteks Allah. Kedua, Al-Quran sebagai prediktor. Ketiga, Al-Quran sebagai sumber motivasi. Keempat, Al-Quran dan penyederhanaannya. Al-Quran sebagai produk wujud iptek Allah. Al-Quran menuntun manusia pada jalur-jalur riset yang akan ditempuh sehingga manusia memperoleh hasil yang benar. Al-Quran juga sebagai hudan, pemberi kecerahan pada akal manusia. Kebenaran hasil dari riset dapat diukur dari kesesuaian berbagai rumus, diantaranya akal dengan akal dan pikiran. Al-Quran merupakan rumus baku alam semesta dengan segala perubahannya, segala persoalan yang layak dan perlu dijawab. Maka Al-Quran sebagai kamus alam semesta memberikan solusi tentang teka-teki alam semesta yang akan terselesaikan dengan benar jika menggunakan formula yang tepat, yaitu Al-Quran. Dengan demikian, ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat Qur'aniyah
akan berjalan secara paralel dan seimbang. Tentunya ilmu pengetahuan seperti ini jika menjelma menjadi teknologi, maka akan menjadikan teknologi yang berbasiskan Al-Quran atau teknologi yang Quranik. Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung tentang pengembangan iptek, seperti wahyu pertama dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 yang menyuruh manusia untuk membaca, menulis, melakukan penelitian dengan dilandasi iman dan akhlak yang mulia. Sedangkan perintah untuk melakukan penelitian itu secara jelas dijelaskan dalam surah Al-Ghashiyah ayat 17-20 yang bunyinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana dia ditinggikan, dan gunung bagaimana dia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Dari ayat tersebut itu menjelaskan bahwa muncullah di lingkungan umat Islam suatu kegiatan observasional yang disertai dengan pengukuran, sehingga ilmu tidak lagi bersifat kontemplatif seperti yang berkembang di Yunani, melainkan memiliki ciri empiris sehingga tersusunlah dasar-dasar sains. Kemudian Al-Quran sebagai prediktor. Beberapa ayat Al-Quran menyatakan ramalannya tentang kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang, baik di masa jauh maupun di masa yang akan datang. Yang sebagiannya merupakan mata-mata rantai, yang sebagian merupakan mata rantai sebab akibat atau kausalitas. Oleh sebab itu, jika sebab ini sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, telah nampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Kemudian dalam surah Yusuf juga dijelaskan bahwa sebagai sumber motivasi. Al-Quran mendorong atau memberi motivasi kepada manusia untuk melakukan penjelajahan angkasa luar dan di bumi, sebagaimana dijelaskan dalam surah Ar-Rahman ayat ke-33, yaitu hai sekumpulan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak akan dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan atau sultan. Kemudian Islam tidak melarang untuk memikirkan masalah teknologi modern atau ilmu pengetahuan yang sifatnya menuju kepada modernisasi atau perkembangan pemikiran manusia yang jenius, profesional dan konstruktif, serta aspiratif terhadap permasalahan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Al-Quran sebagai simplifikasi atau penyederhanaan. Alam semesta ini membentuk struktur yang sangat teratur dan bergerak dengan teratur. Keteraturan gerak alam semesta ini lebih memudahkan manusia untuk menyederhanakan fenomena-fenomena yang terkait di dalam bahasa ilmu pengetahuan seperti matematika, fisika, kimia, biologi, dan lain-lain, sehingga manusia dapat menjadi operator yang mampu mewakili peristiwa yang terjadi dalam semesta. Nah, untuk meraih teknologi tinggi tersebut itu tentunya tidak mampu dengan semangat yang tinggi dan tidak menganggap bahwa heritage merupakan sesuatu yang mustahil untuk dicapai, maka heritage akan dapat diraih. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus surah ke-24, yaitu sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air hujan yang kamu turunkan dan langit lalu tumbuhlah dengan seburnya, karena air itu tanaman-tanaman di bumi, diantaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga kemudian kesimpulan dari presentasi kita pada hari ini ialah menurut pengertian
ilmuwan dari barat itu sendiri bahwa manusia itu diciptakan tanpa adanya murni ciptaan manusia tanpa adanya campur tangan Allah. Sedangkan menurut Al-Quran, ilmu adalah rangkaian keterangan teratur dari surah Ar-Rahman ayat 1-13. Orang barat menganggap bahwa teknologi merupakan objek yang terlahir atas kebudayaan perilaku manusia. Menurut Al-Quran, teknologi tercipta karena adanya kesadaran untuk menciptakannya, bukan sebagai ambisi tiap individu. Sebelum Islam datang, Dr. Muhammad Lutfi, Ketua Kajian Timur Tengah Universitas Indonesia, mengatakan bahwa Eropa berada dalam abad ke-8. Tak satupun bidang ilmu yang maju, bahkan lebih percaya tahyul. Para ilmuwan barat terinspirasi oleh kemajuan iptek yang dibangun kaum muslimin. Rahasia kemajuan peradaban Islam adalah karena Islam tidak mengenal pemisahan yang kaku antara ilmu pengetahuan, etika, dan ajaran agama yang satu dengan yang lainnya, dijalankan dalam satu tarikan nafas. Serta pengamalan syariat Islam sama pentingnya dan memiliki prioritas yang sama dengan riset-riset ilmiah. Seperti juga pada bidang lain, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai dampak positif dan negatif. Dari sisi positifnya, kemajuan iptek membuat orang tidak lagi hanya berwawasan lokal. Dalam usahanya pemecahan persoalan, ia akan melihat ke seluruh dunia untuk bagaimana menemukan solusi. Kemudian kondisi Indonesia sekarang. Jadi dalam perspektif Islam itu sendiri, antara iman dan ilmu, amal dan iptek tidak bisa dipisahkan. Di sana terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis yang terintegrasi dalam suatu sistem yang disebut dinul Islam. Tauhid sebagai kunci pokok Islam tidak mengakui adanya pemisahan antara imam dan sains. Segala sesuatu yang ada dalam merupakan kehadiran Allah itu sendiri. Pengetahuan tentang alam adalah suatu bentuk amal saleh yang dapat mendekatkan diri manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ilmuwan muslim lebih menjadikan keimanan sebagai landasan dalam mengembangkan teori-teori ilmiah. Bagi mereka, alam adalah objek berpikir, manusia sebagai subjeknya, dan Allah merupakan tujuan akhirnya. Inilah yang menjadi landasan utama para ilmuwan muslim dalam mengembangkan sains. Kemudian, pengembangan iptek yang lepas dari keimanan tak akan bernilai ibadah dan tak akan menghasilkan manfaat bagi manusia dan lingkungan. Begitu juga sebaliknya, pengembangan iptek yang didasari dengan etika Islam akan memberikan orientasi dan arah yang jelas serta mampu mengoptimalkan manfaat iptek, dan dampak negatif iptek itu tidak akan berdampak bagi manusia dan alam. Orang yang melandasi ilmunya dengan keimanan, pengembangan dan pemanfaatan iptek itu tidak akan ditujukan sebagai tuntunan hidup yang semata, tetapi juga merupakan refleksi dari ibadah kepada Allah. Ia menjadi sarana peningkatan rasa syukur dan ketakwaan kepada Allah. Oleh karena itu, kita harus sebisa mungkin untuk menyimbangkan antara iptek dan agama. Baik, sekian video yang dapat saya jelaskan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.